Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai analisis strategi perusahaan untuk customer experience dan intimacy, mengelola knowledge yang diperoleh, dan penggunaan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan pada aplikasi Lily Style. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 terdiri dari 2 anggota. Yang pertama ada Indah Puspita Pratiningsih dengan akronim 132 dan saya Kiki Ai Pramudita dengan akronim 182. Baik, di sini terdapat strategi perusahaan untuk customer experience dan intimacy aplikasi Lily Style. Yang pertama ada personalisasi, di mana menggunakan data analitik untuk memahami preferensi pengguna dan menawarkan rekomendasi produk yang relevan. Nah, kemudian yang kedua ada interaksi dan komunikasi, di mana menyediakan layanan pelanggan 24/7 melalui berbagai saluran termasuk live chat, email, dan media sosial. Kemudian yang ketiga ada pengalaman pengguna atau UX, memastikan desain aplikasi intuitif, responsif, dan mudah dinavigasi, melakukan uji coba dan literasi berkala berdasarkan umpan balik pengguna untuk meningkatkan antarmuka pengguna. Kemudian yang keempat yaitu program loyalitas, di mana menawarkan program loyalitas yang memberikan penghargaan kepada pelanggan setia melalui poin, diskon, eksklusif, atau akses awal ke produk baru. Kemudian yang kelima ada konten berkualitas, di mana kita harus membuat konten yang menarik dan relevan seperti blog, video tutorial, dan tips gaya yang didapat meningkatkan keterlibatan pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu feedback dan pengembangan berkelanjutan, di mana kita harus mengaktifkan fitur feedback dalam aplikasi untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna. Selanjutnya, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indah Puspita dengan NIM 132. Selanjutnya adalah mengelola knowledge yang diperoleh dari aplikasi Lilystyle. Jadi, ada 6 mengelola knowledge yang diperoleh dari aplikasi Lilystyle. Yang pertama adalah pengumpulan data, di mana Lilystyle itu menggunakan alat analitik untuk pengumpulan data dari berbagai interaksi pengguna dengan aplikasi seperti riwayat pembelian, preferensi produk, feedback, dan juga perilaku penelusuran. Yang kedua selanjutnya adalah penyimpanan dan organisasi di mata. Lilystyle mengimplementasikan sistem manajemen data yang aman dan terstruktur, seperti database relasional dan solusi big data untuk menyimpan data pengguna. Yang ketiga ada analisis dan interpretasi data, di mana Lilystyle itu menggunakan teknik analitik seperti machine learning, data mining, dan analisis prediktif untuk menggali wawasan dari data yang dikumpulkan. Yang keempat ada pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan, di mana Lilystyle itu menggunakan evaluasi rutin terhadap strategi yang diterapkan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh untuk memastikan efektivitasnya. Selanjutnya yang kelima ada keamanan dan kepatuhan. Lilystyle itu memastikan data pengguna dikelola dengan mematuhi regulasi privasi dan perlindungan data seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku. Dan yang keenam ada kolaborasi antar departemen. Jadi Lilystyle itu berkolaborasi antar departemen untuk berbagai pengetahuan dan temuan yang relevan. Misalnya, tim pemasaran dapat berbagi wawasan tentang kampanye dan berhasil dengan tim produk untuk menginspirasikan inovasi baru. Selanjutnya adalah penggunaan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan pada Lilystyle. Jadi ada beberapa langkah untuk memanfaatkan informasi pada Lilystyle. Yang pertama adalah pemahaman pelanggan. Itu ada segmentasi pelanggan, di mana perilaku ini tuh mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil atau spesifik. Terus juga ada pesona pelanggan, di mana pesona pelanggan ini berdasarkan data nyata untuk lebih memahami kebutuhan, preferensi, atau masalah yang dihadapi oleh pelanggan utama. Yang kedua ada optimasi produk dan layanan, di mana adanya analisis tren
digunakan untuk analitik mengidentifikasikan tren pembelian dan preferensi produk. Dan ada juga umpan balik produk, di mana analisis umpan balik dan ulasan pelanggan untuk mengidentifikasikan area perbaikan dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Selanjutnya ada strategi pemasaran yang tepat, yang mana kampanye terarah yang menggunakan data untuk membuat kampanye pemasaran yang lebih terarah dan personal. Ada juga efektivitas kampanye, di mana evaluasi kinerja kampanye pemasaran dengan menganalisis metrik seperti tingkat konversi, ROI, dan keterlibatan. Selanjutnya adalah pengalaman penggunaan UX atau ada tes AB. Lakukan eksperimen A per B untuk menentukan versi aplikasi atau situs web mana yang lebih memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Ada juga analisis perilaku pengguna, di mana untuk melacak bagaimana penggunaan berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada manajemen persediaan, yaitu adanya permintaan prediktif, di mana analisis prediktif untuk memperkirakan permintaan produk di masa depan berdasarkan tren historis dan musiman. Ada juga optimasi stok, pastikan stok produk yang populer selalu tersedia untuk mencegah kehilangan penjualan dan menjaga kepuasan pelanggan. Terus ada juga namanya pelayanan pelanggan, di mana adanya analisis sentimen dari ulasan dan umpan balik pelanggan untuk mengidentifikasikan perasaan umum pelanggan terhadap produk dan layanan. Ada juga pelatihan tim, di mana menyediakan pelatihan untuk tim layanan pelanggan agar mereka dapat menangani masalah dengan lebih efektif dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya yang terakhir adalah keputusan strategi, di mana adanya dashboard atau pelaporan di mana yang menampilkan metrik kunci secara real time. Ini memungkinkan manajemen untuk memonitor kinerja bisnis dan mengambil keputusan strategi yang tepat dan cepat. Selanjutnya yang terakhir ada analisis SWOT, di mana menggunakan data analisis SWOT yaitu secara berkala, gunanya untuk mengidentifikasikan peluang pasar baru dan ancaman potensial. Mungkin tadi merupakan sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai peningkatan pengambilan keputusan pada aplikasi Lilystyle. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.